Nabi SAW, perlakuan baiknya kepada istrinya adalah beliau mengusap air mata istrinya yang bernama Sofiyah. Waktu itu Sayyidatuna Sofiyah radhiyallahu anha ini dalam keadaan menderita sakit. Bukan Sofiyahnya yang sakit, tapi ontanya yang sakit. Di saat ontanya yang sakit, maka yang ikut sedih itu Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang punya piaraan, hewan piaraan, kemudian hewan piaraannya ini sakit, kemudian merasa sedih sampai menangis, ya, diusap air matanya ini oleh Rasulullah SAW. An Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha itu mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hajja bi nisa'ihi. Ketika Nabi SAW keluar bersama istri-istrinya, falamma kana fi ba'd at-tariq, ketika berada di salah satu di tengah jalan, nazala rajulun fasaqa bihinna fa asra'a. Faqala Nabi SAW, kadzalika sauqaka bil qawarid, kadzaka sauqaka bil qawarid, suqaka bil qawarid, yakni an-nisa. Fa bainahum yasiruna bariqu bi Safiyah binti Huyai jamaluha wa kanat min ahsanihinna dhahran. Fa bakat wa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ukhbira bidzalika faja'ala yamsahu dumu'aha biyadihi. Jadi dalam perjalanan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat istrinya itu waktu perjalanan haji, di tengah jalan ada seorang yang nuntun onta yang di atas onta-onta itu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bilang, ketika tukang onta itu yang nuntun ontanya itu dengan cepat, ya kan, dibimbing dengan cepat agar jalannya cepat, maka Nabi SAW mengatakan, pelan-pelan kamu membawa botol. Siapa yang dimaksud botol ini, botol kaca ini? Yaitu istri-istrinya Nabi SAW. Artinya apa? Pelano, ojo sampai retak. Pelano, ojo sampai retak. Jadi perjalanan pun itu juga boleh, tapi juga jangan terlalu sampai membuat kaum wanita itu nanti tersakiti, ya kan? Ibaratnya kalau saya bawa kaca, bawa botol yang banyak, terus saya naik mobil atau naik kendaraan yang mana jalannya itu geronjal, kira-kira gimana? Pecah apa enggak mobilnya? Pecah, sama. Nah, ini onta dia gerakannya cepat. Kalau terlalu cepat, kasihan, nanti akan kesakitan. Siapa? Para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara yang naik di atas onta itu Sayyidatuna Sofiyah, istri Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ini. Dia itu dinaikkan di atas onta yang paling bagus, yang paling tinggi, punuknya yang paling tinggi. Jadi kalau dinaiki itu enak. Ketika lagi enak-enaknya naik onta, tiba-tiba ontanya ini langsung duduk ke bawah, ya, artinya duduk ke bawah, krek. Bagaimana duduk ke bawah? Ambrek. Duduk ke bawah, ambrek. Ketika ambrek, berarti tidak bisa menjalankan, tidak bisa dinaiki lagi. Di saat itu Sayyidatuna Sofiyah harus pindah mestinya. Kelihatan ini onta kesayangannya lagi sakit, nggak enak, nangis.
Dikasih tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, iki duduk kehilangan kalung, duduk kehilangan opo. Artinya ini onta juga yang belikan Rasulullah SAW. Tapi dikarenakan ontanya ini tadi sudah mengalami sakit, nangislah Sofia. Kemudian datang Nabi SAW waktu dikasih tahu, terus ya diambilkan tangannya Nabi SAW itu mengusap air matanya Sayyidatuna Sofia radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yamsahu dumu'aha biyadih. Padahal kalau orang bilang cuman onta saja, toh onta banyak, nggak bisa pakai onta ini, pakai onta yang lain. Tapi Nabi tidak, memperhatikan perasaan istrinya. Istri itu kadang butuh kelembutan, butuh istilahnya kasih sayang sih butuh, cuman kan tak bisa dikasari, harus lemah lembut dan seterusnya seperti itu. Famashuddumu biyadi zauji fihi muasatun kabirah. Suami yang mengusapkan tangannya di air mata istrinya itu berarti adalah suami yang sangat sayang dan sangat menghargai perasaan istri. Padahal itu yang penyebab nangisnya Sayyidatuna Sofia itu perkara ringan, perkara yang biasa gitu ya. Perkara remeh lah gitu, bukan perkara yang besar. Orang kehilangan duit, kehilangan kalung kan wajar. Ini tidak, cuman onta kesayangannya sakit. Idbakat bisababi buruki jamaliha alladhi yu'addu min ahsanil jimal. Ini dikarenakan dianggap onta yang paling bagus. Di saat ambrek ontanya itu terduduk, tidak mau bergerak lagi, nangis. Wa ma'adzalika lam yahqirin Nabi SAW masyairu Sofiyah wa awatifaha. Meskipun demikian Nabi tidak meremehkan, tidak nganggap hina atau tidak nganggap remeh, tidak membuli Sayyidatuna Sofia. Enggak dibilang kok dikimengin tok kamu itu cuma gini saja kok nangis. Enggak ada gitu. Kenapa? Apa yang membuatmu nangis? Diperhatikan sama Rasulullah. Fazaujah tamurru ahyanan bi azmat wa muskilat. Kadang istri itu tergantung moodnya ya. Ada moodnya bagus, kadang menurun, ya kan? Kadang enak, kadang enggak enak, dan seterusnya seperti itu. Wa tahtaju ila tatyibi khatiriha. Karena itu diperlukan untuk menyenangkan hatinya. Perasaannya itu dijaga. Ya, perasaannya itu istilahnya direspon yang bagus seperti itu. Bibas matin haniyah ya, wana brotin sofia, dengan hati yang bersih, dengan kata-kata yang indah, yang enak ya, dengan perbuatan yang lemah lembut. Ya tahtaju ila man yukhaffif anha ma hiya fihi hatta tuhissa annaha laysat wahdaha tuwajihu hadhil azmat wal muskilah. Harus menandakan keberadaan suaminya. Aku susah bojoku iki ono, gitu loh maksudnya. Aku susah, aku gak dibiarno ijen. Aku susah gak ditinggalno. Nah, perasaan-perasaan seperti ini adalah romantisnya Rasulullah SAW. Lah itu akan dikenang baik sama Sayyidatuna Sofia, sama istri dikenang baik. Dikenang apanya? Yang dikenang adalah bagaimana perasaan daripada sosok Nabi Muhammad SAW yang mana memperhatikan hati daripada istrinya yang lagi kesusahan. Cuma dia tuh nangis karena ontanya sakit, tapi diusap air matanya ini oleh Nabi SAW dengan tangannya, diusap gini pelan.
Padahal cuman perkara, artinya seperti orang, ya kalau itu anak perempuan masih muda, remaja, misalkan baru usia 16 tahun atau 18 tahun, wajar. Tapi Sofiyah ini pernah nikah. Sayyidatuna Sofiyah ini pernah nikah. Artinya dia nikah sama Nabi SAW, sedangkan dia sudah usia dan kemudian sudah janda gitu. Tapi diperhatikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perhatian bagi kita, jangan kita acuh tak acuh kepada istri yang lagi moodnya nggak enak, mudun gitu. Jadi dia merasa sendiri, merasa kosong. Harus ada itu peranan orang laki. Ojo halah ngene tok wae nangis. Ojo tambah gembengan, ojo. Akhirnya itu akan merusak. Nanti lama-lama sampean butuh kopi gak dikekno kopi. Ente butuh teh gak dikekno teh. Ente minta masakan gak dikasih masakan. Kok ya salah aku. Kosong, butuh orang yang bisa. Nah itu ada. Qad tafqidul mar'atu qariban laha aban au umman au akhon. Fatahtaj ila man yusabbirha. Misalkan seorang perempuan itu kehilangan kerabatnya, bapaknya, ibunya, saudaranya. Jadi dia butuh ada orang untuk yang mensabarkan dia, mengingatkan tentang keutamaan bersabar, ya kan? Kemudian menenangkan hatinya. Wa qad yakunu hadzal khuluqu ghaiban an ba'dhin nas. Terkadang sebagian orang enggak punya akhlak seperti ini. Wis enggak apa-apa, ini takdirnya Allah, wis biasa lu. Enggak biasa. Tidak biasa, ya kan? Fatajiduhu la yubali bima tata'arradu lahu zaujatu min masaib. Kadang orang enggak peduli. Kesusahan apa yang dialami istrinya dia tidak peduli. Yang dia tahu istrinya masak, nuruti, sudah. Isanya dia cuma ngamuk-ngamuk, ngangkat suara, wassalam. Ini bukan suami. Ini bukan suami idaman. Nek cuma bisa nyuruh, bisa ngamuk, bisa minta A, B, C, D, itu bukan suami. Ya. Ini dibilang bos ya bukan, dibilang majikan juga bukan. Ini apa? Orang marid. Marid itu berarti orang sakit. Kalau orang normal, lihatlah Rasulullah SAW. Sofiyah apa sih yang dinaiki? Onta. Ontanya nggak bisa dipakai, bisa ganti onta lain. Tapi cuman ketika naik ini merasa bangga. Ini onta yang paling bagus. Dan ini juga ada celah dari Nabi SAW. Tahu ini adalah bekas anaknya seorang pemimpin kepala suku Yahudi. Ketika nikah dengan Nabi SAW, artinya masih baru. Dulu dia itu diagungkan, diistimewakan oleh kaumnya. Maka sama Nabi juga dikasih hak istimewa. Bukan kemudian direndahkan lagi, tidak. Jadi saat itu kan Nabi kan SAW habis memerangi abahnya. Abahnya musuh sama Nabi, perang sama Nabi. Kan sampai dihukum penggal bapaknya ini sama Nabi SAW. Jadi ketika Sayyidatuna Sofiyah radhiyallahu anha ini ada sedikit yang tergores di hatinya, ya, tergores di hatinya sampai menangis. Artinya baper, dibawa perasaan, kan baper itu berarti. Ya wajar manusia. Jadi ketika jalan sama suaminya, kemudian merasa enak, ditaruh yang istimewa, akhirnya ontanya jatuh, tak bisa dipakai lagi. Gimana? Sakit kan ontanya, nangis. Kalau kata orang yang hatinya keras bilang, oh baper ini. Tapi Rasulullah SAW ketika dikasih tahu turun, semua perjalanan diberhentikan. Turun Nabi SAW, datang ke istrinya, diusap air mata istrinya ini dengan kedua tangannya yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perasaan itu, bayangkan. Jadi
tahu moodnya orang itu begini ya. Nah awak dhewe wis ayo ta sopo ayo dak engko nek iso ngono wara aku ki wong teges. Teges itu sabar, ini termasuk teges. Jadi kadang perempuan itu kehilangan kerabat apa dan lain sebagainya, butuh ada orang yang bisa dijadikan sandingan bagi dirinya. Untuk apa? Untuk menenangkan dia, untuk mensabarkan dia. Ilaha illallah. Jadi kadang orang itu nggak peduli istrinya kena masalah apa, nggak peduli. Bal qad tajidu man yuhaggir musibatah. Tapi kadang sebagian suami zaman sekarang malah memandang remeh, bahkan meremehkan, bahkan mengejek kesusahannya sang istri. Wastahzi bima yahsul laha. Mempermainkan apa yang terjadi pada sang istri tersebut. La ilaha illallah. Jadi ya, kalau gini bagaimana mau romantis? Tidak bisa romantis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW qala Allahumma akhrij Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain al-yatim wal mar'ah. Kata Nabi SAW, ya Allah, sesungguhnya aku akan tekankan, aku akan pandang perkara besar di dalam urusan dua orang yang lemah. Yang pertama adalah anak yatim, dan yang kedua adalah perempuan. Hati-hati kalian wahai kaum laki-laki, istilahnya seperti itu. Jangan sampai terlalu kasar kepada dua orang yang lemah, anak yatim dan kaum wanita. Ya. Jadi udhayyib 'alan nas fi tadyiq haqqihima wa ushaddid 'alaihim fi dzalik. Jadi saya kerasi kalau ada orang yang macam-macam terlampau keras di dalam urusan perempuan, nah hati-hati. Mempermainkan perasaan, oh sudah. Lawannya siapa? Sayyidina Rasul SAW. Jadi Nabi SAW sudah bilang, ya Allah saksikan bahwasanya saya sudah perlakukan kaum wanita itu dengan saya kasih peraturan yang keras bagi kaum laki-laki di dalam memperlakukan dua orang, yaitu kaum anak yatim dan kaum wanita, baik kepada istri ataupun anak perempuan juga seperti itu. Paham ya? Wa qad balagha min rifqatihi sallallahu bi zawjatihi wa husni ishratihi lahunna an tarfa'a zawjatuhu sautaha alaihi fayatahammal fayahtamil dzalika minha. Gitu. Ini agak berat kalau saya sampaikan, tapi harus disampaikan. Dan termasuk kelembutannya Rasulullah SAW, sabarnya Nabi SAW kepada istrinya, para istrinya adalah beliau kalau ada istrinya yang jerit, ngangkat suara, tak pernah dengar ya gitu ya, ada istri itu ngangkat suara, ngotot, Nabi sabar, nggak ngamuk, tapi justru ditahan, tahammal, sallallahu alaihi wasallam. Istri jerit, istri teriak kepada siapa? Suaminya. Kenapa teriak? Teriak-teriak itu istrinya kepada suaminya. Kenapa kok teriak? Ya, enggak tahu. Ini mau kita ketahui ini, ya apa sebabnya? Oh no. Jadi semua contoh hidup ini ada di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nih, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala ja'a Abu Bakrin yasta'dzin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq minta izin untuk masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a Aisyah, kemudian dia dengar Sayyidatuna Aisyah, wa hiya rafi'atun sautaha,
ala Rasulillah SAW. Sayyidina Abu Bakar ini mendengar Sayyidatuna Aisyah ini lagi ngangkat suara, gak ngomong lembut. Ya, mungkin tidak tahu membantah Nabi atau ya bukan membantah, mungkin ya apa? Ngamuk-ngamuk. Ngangkat suara kepada Rasulullah SAW. Fa'adina lahu, diizinkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ayahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, diizinkan sama Rasulullah SAW masuk. Ya. Faqala, yabnata ummi Ruman wa tanawalaha, atarfa'ina sautaki ala Rasulullah SAW. Jadi Sayyidatuna Aisyah ini diparani sama ayahnya, hatinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam keadaan gemes. Ya, diparani sudah mau dipukul. Ya abnata ummi Ruman, julukan Sayyidatuna Aisyah. Terus hampir diparani, tanawalaha. Kau niki wani nih ngangkat suara, berani kamu ngangkat suara kepada Rasulullah SAW. Apa? Fahalan Nabi SAW bainahu wa bainaha. Nabi yang maju menghalangi, didang Nabi SAW. Iki sampai ngangkat tangan nih, nangguni anaknya. Mertua membela mantu. Kalau kita, Bismillah. Kalau kita bilang apa? Ayo Bismillah. Ini santem pilingan anakmu kan gitu. Nabi SAW dah. Nabi yang maju. Fahala Nabi SAW bainahu wa bainaha. Dihadapi Sayyidina Abu Bakar, dihalangi antara dia dengan Sayyidatuna Aisyah. Falamma kharaja Abu Bakrin, sampai Abu Bakar ingat, akhirnya mundur. Ketika keluar, ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha yataraddaha. Anehnya, begitu Sayyidina Abu Bakar keluar, Nabi malah minta maaf sama Sayyidatuna Aisyah. Nah, awak dhewe ora melu. Ojo ngene iki. Makanya Nabi bilang tadi, sebenarnya riwayat ini enggak usah tak bawa tadi mestinya ya. Ini kalau kerungu lah itu bahaya nanti. Nabi SAW bilang apa? Ala taroina anni qad hiltu bainar rajuli wa bainaki. Ente lihat enggak tadi? Aku bela kamu loh, jangan khawatir. Aku menghalangi abamu dari kamu, supaya apa? Supaya kamu gak ditempelin ambil bapakmu. Sallallahu alaihi wasallam. Nek dhewe ya apa? Ki bojo angkat suara. Dalam sistem rumah tangga sudah adalah apa? Kurang ajar. Tapi Sayyidatuna Aisyah dikasih didikan sama Nabi SAW. Pertama dibiarkan tahu dan tahu suara dan tahu kesalahannya. Ya, secara umum kan kita anggap kurang ajar. Sampai Sayyidina Abu Bakar gak kuat. Utang. Ngono. Nah, kita mau bahasakan secara Jawanya. Parani. Anak perempuan iki ngene, ya. Kari apa? Kari diparani abahnya, tinggal di hakaf, tinggal ditempelin. Kan badribah. Tapi Nabi SAW ngedang di depannya. Jadi kita tahu betapa cintanya Rasul kepada Sayyidatuna Aisyah. Jadi hati-hati yang ngomongkan jelek tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, cuma macam-macam, ya. Terus setelah itu nggak dikasari Sayyidatuna Aisyah ini, malah dibilang apa?
Gitu. Nabi itu malah ngerayu Sayyidatuna Aisyah, ya taraddoha itu kayak bahasa sekarang itu minta maaf. Hah? Nabi minta maaf, ajib. Sayyidatuna Aisyah kan takut dia. Seandainya Nabi yang mukul dia, pantas apa enggak? Pantas, mungkin ngangkat suara, ya. Tapi Nabi SAW enggak mukul, malah minta maaf. Coba ente pulang nanti ke rumah terapno. Jadi bojomu jerit, ngangkat suara di ngarepmu, ente gak ngamuk. Terus ente minta maaf. Ada sebagian orang bilang, saya sudah biasa gitu, Beb. Saya pernah gitu, Beb. Iya, lek kon lak goci memang. Nek sampean lah memang takut istri. Takut sama istri. Ini Nabi SAW enggak romantis sama istrinya. Nah, thumma jaa Abu Bakrin. Terus Abu Bakar datang lagi. Fasta'dzana alaih, kemudian minta izin lagi kepada Nabi untuk masuk. Fawajadahu yudhahikuha. Akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar ini, ketika masuk, disuruh masuk, kedapatan Rasulullah SAW lagi bercanda dengan Sayyidatuna Aisyah, guyonan ngakak-ngakak. Ya begitu. Gimana ini? Ya apa ini? Mana tuh tadi marahnya, mana itu? Sabar Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fa'adzina lahu fadakhal, kemudian masuk. Faqul alahu Abu Bakar kemudian mengatakan, ya Rasulullah, asyrikani fi ma asyraqtuma fi harbikuma. Ya Rasulullah, aku ki melokno. Kalau lagi seneng sama lagi tukaran gini melokno. Mengikutkan saya ini, gabungkan ya di dalamnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi SAW ini ya Allah luar biasa. Sayangnya sama istri, rahmatnya dengan istri sangat luar biasa. Jadi kalau kita bilang saya tegas sama istri, hanya bisanya untuk adalah marah-marah, ya wis, berarti tidak niru siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau di pengajian ini mungkin paling disenangi bab ini. Sama siapa? Sama siapa? Para istri, ibu-ibu di yo ngono, mesti pengajian niku yo ngono. Sing belani ngono lho, aja wong wedok iki diamuki tok ngono. Sallallahu alaihi wasallam. Bal rubbama raja'athu ihdahunna fil amr wa hajarathu ila lail wa yahtamil dzalika minha kama qala Umar. Waduh, berat. Kadang istri itu ngambek. Ada istrinya Nabi ngambek, mereka juga manusia ya, pernah ngambek. Jadi setiap kejadian yang nggak enak itu dialami sama Nabi SAW. Jangan kita sebagai laki kemudian wah Nabi itu enak ya punya istri gak ngambek. Sapa ora? Raja'athu ihdahunna fil amr. Ada satu kepentingan seorang istrinya Nabi tidak terpenuhi. Ada satu kepentingan enggak sempat keurus mungkin. Wahajaratu. Akhirnya istri ini tadi ngambek. Dari pagi Nabi tidak sejak ngomong. Nabi cuma didiamkan. Nabi itu bayangkan siapa ini yang didiamkan? Rasulullah. Lah kalau perempuan ini tadi diceraikan,
atau didoakan jelek, lho lak mlebu neraka arek perempuan wedok iki. Nabi gimana? Ini didiamkan dari pagi sampai kapan? Malam. Gak dijak ngomong Rasulullah SAW. Wa yahtamil dzalika minha. Gimana? Sabar. Sabar. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Kunna ma'asyara Quraisyin naghlibun nisa." Dulu kami orang Quraisy ini waktu belum Islam berani sama perempuan. Istri macam-macam gampar, istri macam-macam tendang. Itu biar. Falamma qadimna 'alal ansor, begitu kita datang ke Madinah, ke daerahnya orang sudah kumpul campur baur dengan orang-orang Ansor, idza qaumun taghlibuhum nisa'u. Ternyata orang-orang Ansor ini kalah sama istri-istrinya. Jadi nek di Mekah istri itu tidak bisa ngamuk. Ini di Madinah, orang-orang Madinah ini istrinya bisa ngamuk ibu june. Sing lanang iso diamuki sing wedok. Fatafiqa nisa'una ya'khudna min adabi nisa'il ansor. Ternyata istri-istri Quraisy itu yang dibawa dari Mekah begitu berbaur dengan kaum wanita di Madinah malah niru kebiasaannya istri-istrinya orang Ansor. Jadi sekarang mereka tambah apa? Berani ngamuk ibu wani. Fasakhabat alayya imraati. Sayyidina Umar iki cerita ini si bahasa aku iki diceriti ambek sang bojo. Dikasih bantahan, diomeli dengan suara yang keras. Mungkin diejek saya, dilokno aku ambek bojo. Faraja'atni. Kemudian dia minta maaf. Fa angkartu an turaji'ani. Enggak, bukan minta maaf. Itu terjadi berulang kali. Balik. Aku didebat. Yang istri debat suaminya. Faqalat ma tunkir an uraji'aka fa wallahi inna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'nahu wa tahjurahu ihdahunna al-yawm ilal lail. Ente tahu, kamu ini jangan kaget. Istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebagian itu juga perang mulut, bantah-bantahan. Ya Nabi kalau ada orang bantah didiamkan. Tapi ini mereka dididik sama Nabi. Tetap mereka itu sahabiat yang mulia, tidak mengurangi kemuliaan mereka. Biarpun ada sifat manusiawinya seperti itu, dimaklumi sama Nabi SAW. Sampai ada yang ngambek, ada yang ngamuk, Nabi itu didiamkan 1 hari. Teko isu sampai bengi. Fantolaktu, katanya istrinya Sayyidina Umar, saya pernah lihat itu kejadian itu dengan mata saya sendiri ketika saya datang. Fadakhaltu ala Hafsah, ketika saya datang kepada Hafsah, anaknya Sayyidina Umar sendiri. Faqultu aturaji'ina Rasulullah SAW, mosok awakmu wani debat sama Rasulullah SAW? Faqalat na'am. Ya, berani. Kenapa? Ya. Faqultu atahjuruhu ihdakunna al-yawm ilal lail. Apakah seorang dari kalian ini, ya, ada istri yang berani nggak mau ngajak Nabi ngomong dari pagi sampai malam? Kata Sayyidatina Hafsah, na'am, ada. Jadi apa yang kita alami di rumah itu masih mending, Bos. Masih mending bojo ngambek sak dino ya wis wajar. Inti niat tuh apa? Ikut Rasulullah. Sing penting gak pamit mulih ngono ae. Sing penting apa gak pamit pulang.
Ya Allah. Jadi karena itu terlalu nekan kepada kaum wanita adalah perkara yang tercela. Terlalu mendikte istri adalah perkara yang tercela. Li'anna Nabi SAW akhadha bisayyiratil ansor fi nisa'ihim. Nabi SAW pakai caranya orang Ansor di dalam menghadapi siapa? Istri-istri mereka bujuri ngamuk, jano bujuri jano ngambek ya, siapa ngambek. Jadi sampean kalau ada diambeki ya ojo ngamuk. Ada istri itu kadang itu bilang gini, nek aku gak ngamuk ambek kon, aku ngamuk ambek sapa maneh. Jadi ya ojo ambek aku, nek ngamuk-ngamuk ambek anakmu. Maksud ngono. Ojo ngamuk ambek aku, ngamuk ambek. Jadi bujur itu masa aku ngamuk ambek tukang becak lah, diam di kampleng lah ya wis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taraka sirata qaumih. Nabi tidak niru pribadi orang Mekah. Pribadi orang Mekah itu keras-keras, kasar gitu loh. Pribadi orang Madinah lemah lembut. Lah ngono jarine wong Mekah iku dianggap apa? Itu dianggap penaku. Ya. Dan bersabar menghadapi istri dan tidak terlalu perhatian kepada kesalahan mereka dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka itu adalah, kalau kesalahan pada pribadi tidak apa-apa asal jangan pada kesalahan apa? Pada kesalahan akan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Jadi karena itu hendaknya kita pahami betapa pentingnya Sayyidina Rasulullah SAW di dalam perhatian kepada istrinya. Nabi SAW memperhatikan semua keadaan yang ada. Masuk ya, masuk. Tinteni. Jadi seperti itu. Jadi tidak dianggap rumahnya itu kasar. Kemudian rumahnya itu menjadi menjadi rumah yang kurang daripada ibadah dan lain sebagainya, tidak. Tapi tetap perhatian dan memaafkan. Nah, kalau kita mungkin ya diambekna wek bojo ya apa? Ngamuk apa ndak? Inti diambekno sama istri gimana kira-kira? Jadi Nabi itu juga kadang istrinya ngambek, gak ngejak ngomong dari pagi sampai malam. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kadang istrinya masak diterima, enggak masak ya diterima. Saya tidak masak, ya sudah saya puasa. Ente bojo gak masak ya apa? Wis tak kae dhuwit blonjo lho kok gak masak nemen kon iki. Padahal kayak ndak Nabi SAW tidak gitu. Tahu moodnya istri itu ya apa. Laung istrinya terharu nangis kayak gitu gara-gara onta piaraannya saja diusap dengan tangannya sallallahu alaihi wasallam. Padahal perkara ringan. Ini tadi ceritanya Sayyidatuna Aisyah lagi ngangkat suara di depannya Rasul SAW. Masuk Sayyidina Abu Bakar ke rumahnya Sayyidina Rasulullah SAW, langsung sudah mau ngangkat tangan, sudah mau dipukul. Nabi yang maju, ojo, kan dia bilang, wani kon dia ngangkat suara mbek Nabi. Sudah Sayyidina Abu Bakar keluar, Nabi malah minta maaf ke Sayyidatuna Aisyah. Maafun wana ya, inti kan tak belani tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang lagi ternyata apa? Nabi
ketawa-ketawa guyonan ambek Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam. Ya khair. Adzan.